sampaikan. Nah, mungkin kita singkat ini Pak Arief bisa komen dulu tadi, karena sangat pertanyaan langsung pada Pak Arief terkait dengan pendidikan politik yang harus yang telah dilakukan apa sih oleh partai politik, oleh P3 ini untuk rational choice-nya tadi. Ya, terima kasih, pertanyaannya luar biasa ini, saya sampai bingung mau jawab apa ini. Nah, yang pertama begini, terkait dengan strategi konsolidasi. Tentu kalau partai ini pasti melakukan konsolidasi, kalau tidak pasti kehilangan momentum setiap event-event, karena memang 5 tahun sekali kan pergantian pemimpin. Iya. Ini harus. Nah, otomatis rekrutmen yang saya sampaikan setiap tahun itu akan berfungsi ketika hal ini terjadi. Nah, ya terkait dengan tadi sampai saat ini ada pengurus ganda. Ini saya menanggapi, ini menurut saya tidak ada. Iya. Kita sebagai, nah ini yang perlu bersama-sama menjadi koreksi kita bersama di sini. Menurut saya partai ini tidak ada yang ganda, karena sudah ada SK Menteri. Iya. Nah, inilah yang membuat kisruh Indonesia. Tidak ada budaya hukum yang kuat. Bagaimana menghormati setiap putusan pemerintah, putusan dari pengadilan, kita hormati. Iya. Nah, kalau belum ada itu monggo rame-rame. Nah, untuk itu mari bersama-sama seluruh aktivis hukum masuk partai. Biar nanti kader-kader ini menghormati hukum. Iya. Nah, dan partai saat ini konflik ini adalah cermin dari Indonesia juga menurut saya. Bagaimana seluruh pemimpin kita tidak bisa mentaati aturan, ya partai pun ya seperti ini. Nah, kuncinya apa? Salah satu adalah bagaimana menegakkan hukum. Menurut saya lupa, katanya profesor di Undip itu struktur undang-undangnya saya kira sudah lengkap, materinya juga sudah bagus. Tapi budaya hukum kita, mari bersama-sama kita sadarkan masyarakat ini taat hukum ini gitu. Iya. Nah, kalau sudah diputus seperti ini gitu. Nah, kita sebagai orang hukum, menurut saya Golkar dan P3 itu tidak ganda, satu. Baru kalau nanti ada keputusan lain, itu namanya hal baru. Karena memang ada istilah secara de facto dan de jure, sehingga kemudian itu istilah dualisme atau ganda ini, saya kira bukan kesalahan masyarakat juga untuk mengatakan bahwa dualisme, tapi secara yuridis itu cuma satu gitu ya Pak ya. Secara yang memegang SK itulah yang sebenarnya adalah pengurus atau pimpinan partai politik yang diakui oleh negara, begitu. Nggak ada lagi itu yang namanya dualisme. Kita tidak menyalahkan masyarakat, tapi kita sebagai sarjana hukum, ayo bersama-sama. Karena konflik muncul ini karena tidak ada penghormatan terhadap sistem. Iya. Tidak ada penghormatan kader ataupun siapapun terhadap sistem. Apakah itu berupa putusan pengadilan, putusan tidak ada menurut saya. Iya. Nah, akhirnya timbul ketidakpuasan dengan macam-macam. Nah, saya sepakat dengan Pak Agus, kalau sudah konflik tadi diselesaikan ini tidak cukup, ya sudah pengadilan setelah sumbangan, apapun putusan kita hormati. Baik. Itu. Terima kasih Pak Arief. Mungkin 2 menit untuk memadainya untuk statement closing. Apa yang disampaikan silahkan, apa harapannya yang diinginkan dari pakar hukum tata negara ini terkait dengan partai politik sebagai pilar demokrasi agar konflik yang tadinya hukumnya wajib di partai politik bisa cepat selesai dan itu menjadi spirit untuk partai politik yang baik ke depan menjadi tumpuan harapan masyarakat. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Suni. Ini harapan saya selaku dari hukum tata negara, tentu saja di sini kami juga sebagai warga negara Republik Indonesia tentu saja ingin bahwa konflik-konflik yang ada di dalam partai politik itu bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, kalaupun juga sudah ada dengan keputusan pengadilan, semuanya itu saling menghormati di antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Saya kira begitu Bu Suni, harapan saya. Terima kasih Bu Madalina dan Pak Agus, silakan untuk memberikan statementnya terkait dengan kisruh tubuh internal partai politik ini, apa yang menjadi harapan dari masyarakat dan kira-kira bagaimana penyelesaian konkretnya? Baik,
konflik sudah berlangsung, hari ini sudah menuai partai-partai ya, Golkar dan P3. Saya kira persoalannya tinggal bagaimana partai menyikapi konflik ini. Apakah ini menjadi pelajaran berharga bagi mereka untuk kemudian kembali utuh menjadi satu tubuh, atau kemudian pecah sebagaimana tradisi Partai Indonesia kalau tidak puas dengan mekanisme kompetisi di internal partai biasanya mendirikan partai baru. Nah, saya ingin melihat partai ini mau kemana arahnya. Nah, tetapi yang penting bahwa Indonesia memerlukan partai politik yang solid. Hari-hari ini aktor penting bagi demokrasi dan sistem struktur ketatanegaraan kita adalah partai politik. Kalau partai politiknya kisruh, tentu pilar kenegaraan kita menjadi terbengkalai. Kita butuh partai yang solid, partai yang punya kemampuan menerjemahkan gagasan dan ide besar tentang Indonesia, juga mampu memberikan sosialisasi pendidikan politik yang baik. Itu yang penting. Dan yang terakhir saya kira, hari ini kita sedang menyongsong pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. Tentu konflik partai punya pengaruh besar terhadap pencalonan partai yang berkonflik. Nah, mudah-mudahan ini adalah momentum baik bagi partai untuk segera menyelesaikan konflik di antara mereka. Mereka lebih tahu bagaimana caranya itu. Baik, terima kasih kepada Pak Agus. Tapi mungkin satu pertanyaan tadi yang belum sempat kebahas miliknya Bu Aminah terkait dengan sistem one man one vote ini, apakah yang salah sistemnya atau yang salah orangnya? Saya kira untuk sistem tidak ada yang salah begitu ya. Semua sistem nggak ada yang salah, tapi mungkin ada kelemahan, ada kekurangan. Tapi mungkin bolehlah Pak Agus memberikan sedikit saja statement yang terkait dengan apa yang disampaikan Bu Aminah. Sedikit saja. Betul, ini adalah varian yang berbeda. Sistem kita ini menurut saya adalah sistem yang tidak cukup baik ya. Dimana kalau sistem proporsional itu pasti tertutup sebenarnya. Ya. Proporsional tertutup itu artinya dengan nomor urut. Tetapi kalau sistem proporsional dibuat varian suara terbanyak, itu menjadi sistem proporsional yang disproporsional. Ya. Karena menggunakan gabungan sistem pemilu mayoritas. Ya. Itu lebih tepat di sistem distrik dari sisi sistem. Nah, oleh karena itu sebetulnya sistem ini dibuat lebih karena dendam di masa lalu. Pada saat ketika calon dengan menggunakan model tertutup, itu partai politik lebih banyak membayar elit politik supaya ditempatkan di nomor jadi. Harganya lebih mahal. Maka sekarang dibuatlah sistem suara terbanyak, kompetisi biar di luar menjadi liberal dan memberi kebebasan pemilih untuk memilih. Baik, Jadi, dendam masa lalu menjadi hukum positif. Iya. Dan saya kira itu menjadi tantangan bagi kita semuanya. Yang pasti partai politik kita semuanya pasti berharap bahwa partai politik ini sebagai suatu wadah atau suatu wujud dari kebebasan berserikat, kemudian berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ini harapan kita sekalian. Dan kita berharap tujuan ini bisa segera terwujud dan Indonesia menjadi negara yang mampu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam acara Suara Konstitusi dan kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.